Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan, sapaan pengharapan. Kiranya setiap kita senantiasa memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, karena kami memiliki kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka tolonglah kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahaminya dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema spiritualitas melepas. Diambil dari bacaan Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan hidup ada banyak hal yang kita dapat dan melekat dalam diri. Sebut saja misalnya status sosial, harta duniawi, jabatan, pekerjaan, relasi, prestasi, dan lain hal sebagainya. Seringkali ketika tiba waktunya kita harus melepas sesuatu yang melekat itu, banyak di antara kita yang tidak siap, menjadi resah, gelisah, dan bahkan sampai kehilangan arah tujuan dan semangat hidup. Seolah-olah hidup kita sudah menjadi bagian utuh yang tidak bisa dilepaskan dari hal-hal tersebut. Sehingga kalau bisa hal itu harus terus melekat dan kita dapat sepanjang menjalani hidup. Benarkah harus seperti demikian? Pengkhotbah mengingatkan bahwa segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hal ini hendak menegaskan bahwa kita memiliki keterbatasan sebab ada ruang dan waktu yang membatasi kehidupan manusia. Itu artinya suka tidak suka, mau tidak mau, kita selalu diperhadapkan pada situasi di mana kita harus melepaskan sesuatu yang telah kita dapat, yang kita pegang, yang kita banggakan, dan yang selama ini melekat dalam keseharian dan rutinitas yang kita jalani. Memang tidak mudah untuk itu, karena pasti di awal muncul rasa kehilangan yang besar, ada ketidakrelaan karena tidak siap melepas. Namun, kalau kita mau sadar bahwa hidup kita terbatas, kita tidak selamanya memiliki segala sesuatu yang kita anggap berharga, maka di sanalah kita sedang belajar untuk menumbuhkan apa yang disebut spiritualitas melepas. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu dan masa itu adalah milik Tuhan yang tak terbatas itu. Ialah yang mengatur waktu dan masa berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Dan dalam waktu atau masa itulah kita hidup di dalamnya sebagai insan yang terbatas. Keterbatasan itu tidak boleh membuat kita kehilangan rasa syukur dan sukacita dalam menjalani hidup. Sebaliknya, karena kita ini terbatas dan dibatasi oleh ruang dan waktu, maka marilah bersukacita dan mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita jaga, untuk kita hargai, untuk kita rawat, untuk kita kelola selagi ada waktu. Sehingga saat tiba waktunya, kita harus melepas segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Kita tidak menjadi marah, kecewa, ataupun menyesal, melainkan kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita karena kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan, sehingga kita masih bisa menikmati dan melanjutkan perjalanan hidup kita di depan sana. Amin. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena waktu dan masa yang membatasi kehidupan kami membuat kami belajar betapa berharganya waktu dan masa hidup kami dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka kami pun mau belajar bukan hanya mendapat segala sesuatu, melainkan belajar juga untuk melepas sesuatu ketika tiba waktunya bagi kami untuk merelakan atau melepasnya. Maka bantulah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menghidupi spiritualitas melepas. Dan pagi ini kami bersama berdoa untuk perayaan perjamuan kudus yang akan dilangsungkan tanggal 7 April mendatang, berserta dengan seluruh rangkaian masa Paskah. Tuhan, berkatilah sehingga melalui rangkaian masa Paskah ini kami boleh selalu menghayati betapa besar kasih Tuhan yang telah berkorban bagi kami, dan untuk itulah kami mau menjalani hidup dengan bijak dan bertanggung jawab. Terlebih ketika kami akan menyambut undangan perjamuan kudus, kiranya kami boleh menyambutnya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami siap untuk menyambut perjamuan kudus dan kami layak untuk makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya indah, agung Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk menjalani aktivitas panjang hari ini. Tuhan teruslah beserta dengan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.